Saya tidak tahu dengan Allah Anda, dengan Allahmu, tapi Allahku adalah Allah yang mampu melakukan segala perkara. Bahkan Dia bisa menjelma menjadi manusia dan lahir dari rahim seorang manusia. Tuhan lahir dari rahim manusia dianggap maha kuasa, bisa jadi apa saja. Bagaimana dengan ketidakberdayaan Tuhan dalam menghapus dosa? Betapa lemahnya Tuhan sampai tak kuasa menghapus dosa. Itu gimana ceritanya? Apa iya dosa begitu beratnya sampai Tuhan yang maha kuasa, maha segalanya, maha pencipta, ternyata tak kuasa melepaskan dosa? Kalau Tuhan tidak lahir dan mati mengenaskan terlebih dahulu, ini masuk akal nggak? Tuhan mati menderita atas hukum yang dibuatnya sendiri. Masuk akal nggak? Manusia yang berdosa, tapi Tuhan yang dihukum mati. Masuk akal nggak? Tuhan yang berfirman bahwa jangan membunuh, tapi Tuhan pula yang bikin skenario atas upaya pembunuhan dirinya sebagai karya penyelamatan manusia yang berdosa. Kalau seperti itu berarti Tuhan yang merancang kematiannya untuk di dunia sebagai upaya untuk menyelamatkan manusia. Sekonyol itukah? Ya, saat ini kita doa Ibu untuk hati. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya dengan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, kali ini saya akan reaction pernyataan Pastor Dede yang menyebut Allah lahir dari manusia. Bahkan itu bukti kuasa bahwa Allah bisa menjadi apa saja. Kalau tidak bisa, maka pantaskah disebut Allah? Seperti itulah yang dinyatakan oleh Pastor Dede. Nah, sekarang mari kita simak. Ini pertanyaan yang diajukan oleh netizen ya. Mana ada Tuhan lahir dari perut manusia? Saya juga mau bertanya, apakah Tuhan tidak bisa menjelma menjadi manusia dan lahir dari rahim seorang manusia? Dan kalau Allah tidak bisa melakukannya, masihkah Dia disebut sebagai Allah? Bukankah bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil? Saya tidak tahu dengan Allah Anda, dengan Allahmu, tapi Allahku adalah Allah yang mampu melakukan segala perkara. Bahkan Dia bisa menjelma menjadi manusia dan lahir dari rahim seorang manusia. Dede, Allah bisa jadi apa saja, tapi pasti Allah tak mungkin berkehendak untuk jadi apa saja, keles. Masa iya Allah mau jadi makhluk, jadi pohon, jadi kebo, jadi domba, apalagi jadi kotoran. Tanpa jadi apapun, Allah tetap kuasa, Dede. Hanya orang bloon aja yang menganggap Allah harus jadi manusia untuk membuktikan kekuasaannya. Gimana sih Pastor Dede? Maksud kamu imani bahwa Allah kuasa bisa jadi apa saja? Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak mengimani bahwa Allah kuasa mengampuni dosa, menghapus dosa, tanpa harus lahir dan mati digebukin ciptaannya? Mosok manusia yang berdosa Allah yang dihukum mati sih, Dede? Saya nggak tahu entah putus asa atau karena memang sudah kehabisan argumen yang bisa dipakai untuk pembenaran ya menuhankan sesama manusia yang mereka tuduh sebagai Allah yang Maha Kuasa. Sebenarnya pernyataan disampaikan oleh si Pastor Dede ini kan sudah jamak ya diberikan oleh Oten-Oten kalau ditanya persoalan yang sama ya. Kok Tuhan lahir dari manusia? Kok Tuhan lahir dari rahim manusia? Kok Tuhan lahir dari ciptaannya? Tuhan lahir dari seorang ibu ya. Bahkan lebih seru lagi kalau kok Tuhan lahir dari seorang ibu, terus nanti Tuhan mematikan manusia yang notabene-nya adalah ibu yang melahirkan Tuhan itu sendiri. Apa nggak durhaka tuh? Dulu pernah heboh ya ketika seorang mualaf bertanya kepada pendeta Yusuf Manubulu. Kemudian Yusuf Manubulu mengatakan bahwa yang mematikan manusia bukan Tuhan tetapi iblis, dan itu menjadi viral bahkan diserbu habis-habisan oleh para pendeta Kristen ya.
Mereka sangat gemes dengan pernyataan Yusuf Manubulu. Nah, tapi soal ini memang jawabannya kompak. Mereka mengatakan bahwa itu bukti bahwa Allah yang kami imani itu maha kuasa sehingga bisa jadi apa saja, termasuk bisa lahir jadi manusia. Itu ya seperti yang disampaikan oleh si Pastor Dede. Bagi orang yang akal sehatnya bermasalah ya, IQ-nya jongkok, mungkin akan berkata gini, iya ya benar juga. Makanya kompak membenarkan apa yang sebenarnya konyol untuk disematkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, mereka mungkin lupa karena gagap ya, sampai lupa bahwa argumentasi itu sebenarnya sangat lemah. Bukan hanya lemah, tapi juga melecehkan Tuhan Sang Serba Maha. Ya, mau pakai ayat, mereka nggak ketemu yang cocok, lalu pakai alasan yang menurut saya asal-asalan. Bagi saya argumentasi si Pastor Dede ini atau siapapun yang sepemahaman dengan dia sebenarnya justru menghina Tuhan, menghina ilah, atau mereka nyebutnya Allah. Nah, untuk itu coba simak baik-baik sahabat sampai selesai supaya tidak gagal paham. Ya, saya akan berikan bantahan yang jika Anda pakai itu akan memporak-porandakan siapapun yang menggunakan argumentasi ini. Nah, kita kembali ke pernyataan Ustaz Dede bahwa jika Tuhan lahir dari rahim manusia, mereka anggap sebagai bentuk maha kuasa. Tuhan bisa jadi apa saja, kalau tidak begitu berarti bukan ilah atau bukan Allah dalam istilah mereka. Tentu akan muncul pertanyaan demi pertanyaan yang apapun jawabannya akan menghancurkan, memporak-porandakan doktrin kekristenan sampai ke akar-akarnya. Pertama, dalam iman Kristen, kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus yang diimani sebagai Tuhan oleh Kristen, itu kan karya atau cara atau skenario Allah untuk misi penyelamatan manusia yang berdosa yang percaya ke ilahian Yesus. Atau Allah yang inkarnasi dalam rupa manusia, lahir dari Bunda Maria. Kan gitu yang dipahami. Kalau seperti itu yang Anda pahami, maka Anda pun harus meyakini bahwa tanpa kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan, berarti tidak ada pengampunan dosa, tidak ada keselamatan. Anda sadar nggak bahwa itu sama aja Anda menuduh Tuhan atau Allah atau Bapa yang Anda imani tidak kuasa mengampuni dosa, tidak kuasa menghapus dosa, tidak bisa menyelamatkan manusia jika tidak inkarnasi, lahir dan menderita serta digebukin oleh Hansip Romawi, Algojo suruhan Pilatus, lalu dimatiin di tiang salib. Bagaimana mungkin Allah, Tuhan Sang Pencipta semua alam semesta, triliunan bintang dan planet yang bertebaran di ribuan galaksi di jagat raya, termasuk manusia dan makhluk hidup, kok Tuhan segitu lemahnya sampai tak bisa mengampuni dosa? Saya ulangi, kok bisa segitu lemahnya sampai tak bisa mengampuni dosa? Padahal yang menyematkan berdosa atau tidak, Allah itu sendiri. Kok bisa gitu ya? Jadi Allah yang bikin hukum bahwa jika manusia melanggar hukum maka pasti akan dikenai dosa dan berakibat penyiksaan. Itu kan hukum dasarnya ya. Jadi manusia sudah diciptakan oleh Tuhan, terus Tuhan juga menyiapkan perangkat aturan bahwa siapa melakukan pelanggaran akan disiksa. Siapa yang mengikuti atau taat maka mereka diberi sorga atau kenikmatan. Itu aturan Tuhan. Tapi ketika manusia berdosa, bukannya manusia yang dihukum, tapi Tuhan itu sendiri yang menderita bahkan mati akibat dihukum oleh hambanya, dihukum oleh ciptaannya, dihukum oleh aturan yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Masuk akal nggak? Apa Anda nggak sadar? Anda telah melecehkan kemahakuasaan Allah. Lahir dianggap kuasa bahwa dia bisa jadi apa saja. Lalu bagaimana dengan kematian? Itu bentuk kuasa juga. Tuhan lahir dari rahim manusia dianggap maha kuasa, bisa jadi apa saja. Bagaimana dengan ketidakberdayaan Tuhan dalam menghapus dosa? Betapa lemahnya Tuhan sampai tak kuasa menghapus dosa. Itu gimana ceritanya? Apa iya dosa begitu beratnya sampai Tuhan yang maha kuasa, maha segalanya, maha pencipta, ternyata tak kuasa melepaskan dosa?
kalau Tuhan tidak lahir dan mati mengenaskan terlebih dahulu. Ini masuk akal nggak? Ya. Ini kan sama aja Anda membuat jerat ya, seperti analogi yang misalnya Anda pasang jerat untuk menjerat hama babi ya. Tapi kemudian Anda kasihan sama babi kalau gegara jerat yang Anda pasang, terus si babi bisa kena tersiksa gitu ya. Konyolnya, Anda tak kuasa melepaskan jeratan agar tak berfungsi. Akhirnya, Anda yang harus masuk ke dalam jeratan, menderita bahkan sampai pingsan 3 hari 3 malam. Akhirnya Anda sadar dan melepaskan jeratan demi menyelamatkan babi manapun. Konyol nggak kira-kira? Masuk akal nggak? Lahir bisa, tapi mengampuni dosa nggak bisa. Masa ya segitu lemahnya Tuhan ya? Masuk akal nggak? Tuhan mati menderita atas hukum yang dibuatnya sendiri. Masuk akal nggak? Manusia yang berdosa, tapi Tuhan yang dihukum mati. Masuk akal nggak? Tuhan yang berfirman bahwa jangan membunuh, tapi Tuhan pula yang bikin skenario atas upaya pembunuhan dirinya sebagai karya penyelamatan manusia yang berdosa. Kalau seperti itu berarti Tuhan yang merancang kematiannya untuk di dunia sebagai upaya untuk menyelamatkan manusia. Sekonyol itukah? Ya enggak? Silakan direnungkan ya. Terus yang kedua, Anda bilang Allah bisa jadi apa saja. Kalau soal itu sebenarnya saya percaya. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Tapi apakah Anda percaya bahwa Allah mau melakukan apa saja? Bisa melakukan apa saja sama mau melakukan apa saja ini tentu berbeda. Ya. Jadi kalau Allah kuasa bisa menjadi apa saja, saya percaya. Tapi saya punya keyakinan bahwa tidak mungkin Allah melakukan apa saja. Allah pasti akan membatasi dirinya untuk menjadi apa saja karena tidak penting dan tidak perlu. Jadi kalau ditanya, Allah bisa jadi apa saja? Saya percaya. Tapi kalau ditanya, apakah Allah mau melakukan apa saja? Tentu tidak. Jelas tidak. Ya. Allah yang Maha Kuasa, tak perlu jadi makhluk, jadi kotoran, jadi hewan, jadi pohon, jadi manusia, jadi kebo, jadi domba. Nggak mungkin Allah sampai sebegitunya. Kemahakuasaan Allah tidak perlu harus begitu pembuktiannya. Gitu loh. Ya. Dari zaman Adam sampai kapanpun Tuhan Maha Kuasa, tetap kuasa dengan tidak menjadi makhluk atau apapun. Ya, tetap kuasa kok, tetap terbukti kuasa tanpa harus menjadi makhluk apapun, gitu ya. Bayangin kalau sampai Tuhan lahir dari bayi hingga dewasa menjadi manusia, coba Tuhan lagi BAB, ngompol. Lalu ibunya bilang, Tuhanku lagi pup. Gimana coba? Terus, ya namanya bayi kan sering nangis ya. Kata ibunya, Tuhanku jangan nangis ya. Ini loh ibu mimiin. Tuhan jadi lahap mengisap mimi. Bayangin coba. Ya. Terus, namanya manusia kadang demam, flu, pilek gitu ya. Terus Tuhan dibawa ke dokter. Na'udzubillahi min dzalik ya. Terus mulai besar nih. Tuhan masuk sekolah. Diajari matematika. Ternyata nilainya 2 gitu ya. Kata gurunya, Tuhanku, belajar lebih giat lagi ya. Anda kan Tuhan loh, harusnya Maha tahu. Luar biasa ya kalau sampai begitu ya. Terus di masa remaja, Tuhan mulai naksir lawan jenis. Ya kan? Namanya remaja, cowok. Ya. Terus si Tuhan ini nembak gadis yang ditaksirnya ya. Tapi ternyata gadisnya menolak. Bayangin coba. Cintanya Tuhan ditolak oleh gadis yang diincarnya. Gimana? Tuhan galau, nangis di belakang pintu. Gimana? Bayangkan coba. Na'udzubillahi min dzalik ya. Begitu parahnya kalau sampai kita mengimani bahwa Tuhan jadi manusia. Ya begini nggak bisa dihindari kan. Sampai pendeta
Pangeran Manurung pun tertawa terbahak-bahak. Silakan simak di video sebelumnya ya, sudah saya ulas. Ya. Masihkah Anda mau mengatakan ini bentuk kuasa? Bisa jadi apa saja. Ya silakan. Itu hak Anda, tetapi saya harus mengatakan kepada Anda bahwa itu bukan kemahakuasaan tetapi bentuk pelecehan. Maka berlindung kepada Allah dari kesesatan pikir yang merendahkan kekuasaan Allah. Kita Muslim bersyukur ya. Kita mengimani Allah dengan sangat luar biasa. Allah yang maha kuasa. Dia maha kuasa. Kekuasaannya tak terjangkau kesetaraan dengan makhluk. Dia maha besar. Kebesarannya tak terjangkau imajinasi makhluk. Dia maha tinggi yang tak terbanding dengan apapun yang tinggi. Dia maha agung yang keagungannya tak tergambar rupa dan misal. Dia maha ghaib yang kuasa menciptakan yang ghaib dan yang nampak. Sederhana sebenarnya. Bayangin, udara saja yang setiap detik kita hirup, kita sudah tak mampu mengimajinasikan seperti apa aslinya. Ya kita rasakan, kita percaya adanya, walaupun tak pernah nampak bentuknya. Apalagi pencipta udara pasti jauh lebih tidak terjangkau penggambaran kita. Kalau Pastor Dede percaya bahwa Allah bisa jadi apa saja, kenapa Pastor Dede tak percaya bahwa Allah bisa mengampuni dosa tanpa harus lahir dan mati? Kenapa tak percaya bahwa dosa itu sangat-sangat mudah diampuni tanpa harus lahir dan matinya Tuhan? Kenapa tak percaya bahwa dosa bisa dihapus, setiap orang bisa masuk kerajaan sorga dengan cara tobat seperti yang diajarkan Yesus kepada murid di Matius pasal 18 ayat 1-4. Manusia suci dari dosa, jadi sama seperti anak kecil, tak perlu harus mematikan Tuhan, tapi bertobat. Nah, silakan direnungkan. Selamat datang di kebenaran Islam yang mengimani Allah dengan tidak merendahkannya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, Allah, Dia yang Esa. Allahu samad, Dia tempat bergantung segala sesuatu, tempat bergantung segala makhluk. Lam yalid walam yulad, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Tidak ada yang setara dengan Dia. Sedemikian sederhana rumusan untuk memahami Allah dalam Islam. Sekali lagi, selamat datang di pencerahan Islam, selamat datang di kebenaran. Tetaplah bersama Fakta Islam TV. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.